Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Saya kira saya belum terlambat kalau masih menyampaikan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah boleh tinggal di hati kita dan berkembang, haleluya, makin lama makin indah, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita menjadi dikuduskan. Haleluya, puji Tuhan. Kita membaca Matius pasal 2 ayat yang ke-11 sebagai berikut. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan, banyak orang-orang Kristen memperingati hari Natal kelahiran Yesus hanya sekedar memperingati, tetapi tidak ada langkah-langkah, tidak ada tindakan lebih lanjut. Haleluya, kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Orang-orang Majus ini di bawah pimpinan bintang yang cemerlang, bintang yang diciptakan Tuhan, haleluya, telah tiba di Nazaret. Orang-orang Majus ini tidak menemui lagi Yesus di Betlehem, tetapi Yesus sudah ada di Nazaret. Ya, itu di dalam ayat ini dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, rumah bukan kandang. Ya. Dan yang kedua, setelah haleluya Maria melaksanakan apa yang ditentukan hukum Taurat, yaitu mentahirkan diri, pada hari yang ke-41 Maria dan Yusuf telah kembali ke Nazaret, tempat kediamannya. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Dan dalam ayat yang kita baca dalam Injil Matius 2 tadi, Yesus tidak lagi disebut sebagai bayi, tetapi anak itu. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James disebutkan young child, ya, young child, ya, bukan bayi, ya, puji Tuhan. Jadi jangan sampai kalau kita mengajar kita salah mengatakan orang-orang Majus menemui Yesus di Betlehem. Puji Tuhan. Dan orang-orang Majus itu tidak berjumlah 3. Memang persembahannya 3 macam, ya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tapi itu tidak berarti orang Majusnya 3 orang, ya, bisa lebih daripada 3 orang. Orang-orang Majus ini haleluya dapat mengenal Yesus dengan begitu tepat, sehingga persembahannya, pengorbanannya juga sangat tepat, sangat benar, yaitu emas, yang berarti mengenal Yesus sebagai raja bangsa Yahudi. Tetapi orang-orang Majus ini kan bukan bangsa Yahudi, ya, dia datang dari sebelah timur, tempat yang sangat jauh dari Israel. Puji Tuhan. Dan orang-orang Majus ini berarti mengaku Yesus adalah raja segala bangsa, yang akan menjadi kenyataan kalau dia datang pada kali yang kedua, memerintah dunia ini dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oleh karena itu orang Majus ini mempersembahkan emas, kemudian mempersembahkan kemenyan. Artinya orang Majus ini tahu bahwa Yesus itu juga Allah, haleluya, anak Allah yang harus disembah. Tetapi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia 100% sebagai manusia, dan dia tidak menggunakan haknya sebagai Allah, tidak menggunakan haknya sebagai Tuhan. Kalau Yesus masih menggunakan haknya sebagai Allah, sebagai Tuhan, maka dia tidak bisa mati disalibkan, ya.
Oleh karena itu dia melepaskan haknya sebagai Allah, sekalipun saat itu Yesus masih 100% sebagai Allah, tetapi dia juga 100% sebagai manusia. Sebagai manusia dia sangat tunduk kepada rencana dan kehendak Bapa yang di surga. Sebab itu dia menahan diri untuk tidak menggunakan haknya sebagai Tuhan, sebagai Allah, ketika dianiaya, dicaci maki, disalibkan di atas kayu salib di Gunung Golgota. Begitu menderita, tapi Yesus menahan diri, tidak menggunakan haknya sebagai Allah, sehingga dia berhasil menjadi korban penebusan yang sempurna. Puji Tuhan, pengorbanannya diterima oleh Allah, karena pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kubur, dari kematian dengan tubuh kemuliaan. 40 hari kemudian naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, dan dia tetap sebagai manusia. Dan pada waktu itu dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu kita harus jangan hanya memperingati begitu saja Natal, tetapi kita harus mengenal Yesus. Yesus yang telah lahir di hati kita harus menjadi raja yang menguasai segenap hidup kita, yang berdaulat atas diri kita. Dia harus menjadi anak Allah, menjadi Allah yang harus kita sembah setiap hari. Kita harus menyembah Yesus dalam roh dan dalam kebenaran, dan kita harus menghargai pengorbanannya sebagai anak manusia. Dia telah bagaikan mur yang pahit, mengalami peristiwa yang begitu pahit atas hidupnya, yaitu menderita aniaya sampai mati di kayu salib di Gunung Golgota, dihina, dilecehkan. Tetapi dia harum pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan. Luar biasa, maut dikalahkan, dosa dikalahkan, kutuk dikalahkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kemenangan ada pada Yesus, dan kemenangannya itu untuk kita sekalian, supaya kita juga bisa di dalam Yesus Kristus kita bisa mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan mengalahkan dosa. Kita juga dibentuk menjadi seperti Yesus, yaitu manusia Allah yang berkodrat ilahi. Haleluya, yang bertumbuh terus mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, beriman kepada Dia sampai ajal kita, atau sampai Yesus datang yang kedua kali, dan kita layak dipermuliakan juga sebagai anak-anak sulung Allah. Puji Tuhan, sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, tolong kami sekalian ya Tuhan, supaya kami memiliki sikap hati yang benar seperti orang-orang Majus itu ya Tuhan. Haleluya, bukan hanya datang kepada Yesus untuk mencari berkat, tetapi justru memberikan pengorbanan yang besar. Karena Yesus sudah berkorban lebih dulu untuk kami ya Tuhan, mati disalibkan, maka kami juga harus haleluya bersedia untuk memberikan pengorbanan bagi Yesus Kristus. Segenap roh, jiwa, dan tubuh kami korbankan bagi Tuhan, karena kami adalah miliknya Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala macam kekurangan-kekurangan kami, ampuni segala macam kebodohan kami, kesalahan dosa kami. Tuhan mengampuni, mencucikan dengan kuasa darah-Mu, dan penuhkan kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan berikan kepada kami pencerahan-pencerahan firman Tuhan, agar kami boleh hidup dalam kebenaran dan bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.